Halo teman-teman Sobat Bio, jumpa lagi di channel YouTube Biopedia. Channel belajar biologi dengan mudah dan bahagia. Berbicara tentang biologi, di dalamnya terdapat banyak sekali materi yang bisa kita pelajari. Salah satunya tentang klasifikasi makhluk hidup. Sebelum kita mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup, kita harus tahu dulu nih, apa sih ciri-ciri makhluk hidup itu? Sobat Bio sudah tahu kan apa itu ciri-ciri makhluk hidup? Kalau belum tahu, berikut ciri-ciri makhluk hidup. Kita review dulu. Yang pertama adalah bergerak. Jadi makhluk hidup itu harus bergerak. Kemudian ciri yang kedua bernafas atau respirasi. Ciri yang ketiga membutuhkan makanan atau nutrisi. Ciri yang keempat tumbuh dan berkembang. Ciri yang kelima adalah berkembang biak. Ciri yang keenam peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Yang ketujuh melakukan ekskresi, dan ciri yang terakhir adalah mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Makhluk hidup di alam sangat beragam. Selain beraneka ragam, dalam satu jenis makhluk hidup juga terdapat variasi. Misalnya terdapat beberapa jenis kucing, ataupun variasi beberapa warna pada bunga mawar. Adapun pada konteks pembelajaran biologi, proses pengelompokan sangat perlu dilakukan terutama dalam pengelompokan makhluk hidup, sehingga mempermudah kita untuk mengenal dan mempelajari keanekaragaman makhluk hidup yang ada di permukaan bumi. Adapun untuk klasifikasi sendiri ya, pengertian klasifikasi adalah suatu cara pengelompokan dan pengkategorian yang didasarkan pada ciri tertentu. Semua ahli biologi menggunakan suatu sistem klasifikasi untuk mengelompokkan tumbuhan ataupun hewan yang memiliki persamaan struktur. Kemudian setiap kelompok tumbuhan ataupun hewan tersebut dipasang-pasangkan dengan kelompok tumbuhan atau hewan lainnya yang memiliki persamaan dalam kategori lain. Adapun untuk klasifikasinya ya, tokoh klasifikasi itu adalah John Ray. Dia adalah tokoh yang pertama kali mengusulkan terkait klasifikasi. John Ray ini berasal dari Inggris. Kemudian ide itu disempurnakan oleh Kurt von Lent yang hidup pada tahun 1707 sampai dengan 1778. Seorang ahli botani berkebangsaan Swedia yang dikenal pada masa sekarang dengan Carolus Linnaeus. Kemudian terkait ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi itu disebut sebagai taksonomi. Taksonomi berasal dari bahasa Yunani, taksis yang berarti susunan atau kelompok, dan nomos yang berarti hukum atau aturan. Kemudian terkait tujuan klasifikasi makhluk hidup. Tujuan mengklasifikasikan makhluk hidup adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Tujuan khusus atau lain klasifikasi makhluk hidup adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis yang lain. Kemudian ciri yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Kemudian yang keempat, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Kemudian terkait dasar klasifikasi. Dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup dapat berdasarkan: yang pertama, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. Kemudian yang kedua, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri bentuk tubuh atau morfologi dan ciri organ dalam tubuh atau anatomi. Kemudian yang ketiga, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Berikut adalah urutan takson atau tingkatan pada makhluk hidup. Jadi Sobat Bio bisa memilih saat menuliskannya ya dengan bahasa apa. Di sini ada 3 bahasa. Ada bahasa Latin, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Untuk bahasa Latin di situ regnum, divisio atau phylum, clasis, ordo, familia, genus, spesies. Untuk bahasa Indonesianya, dunia atau kerajaan, divisi atau phylum, kelas, bangsa, suku, marga, kemudian jenis. Untuk bahasa Inggris, kingdom, divisi atau phylum, kelas, order, family, genus, dan spesies. Coba perhatikan ya Sobat Bio, semakin ke atas jumlahnya semakin banyak, sedangkan semakin ke bawah persamaan ciri yang semakin banyak. Adapun kapan kita menggunakan divisi atau phylum, nah jadi untuk division itu kita jika menuliskan takson tumbuhan, sedangkan kita menggunakan phylum itu jika menuliskan takson untuk kelompok hewan.
Oke Sobat Bio, sekarang kita lanjut ke fast trick-nya ya. Ini adalah singkatan untuk menghafal ya, urutan-urutan takson. Ingat ada king, dekor, dan fami, jenius sekali. Kita mulai dari yang king, dekor, family, jenius sekali. Yaitu K-nya ya, king-nya itu kingdom atau kerajaan. Kemudian D-nya itu divisi atau film, K ini kelas, OR ini ordo atau bangsa, fami ini adalah family, kemudian genius adalah genus atau marga, kemudian sekali ini adalah spesies atau jenis. Jadi untuk mengingatnya adalah gunakan singkatan king, dekor, dan fami, jenius sekali. Oke, sekarang kita lanjut ke sistem klasifikasi ya. Dalam perkembangannya sistem klasifikasi itu terbagi lagi ya. Yang pertama di sini ada sistem klasifikasi 2 kingdom. Kemudian sistem klasifikasi 3 kingdom. Yang ketiga sistem klasifikasi 4 kingdom. Yang keempat sistem klasifikasi 5 kingdom. Kemudian yang kelima ada sistem klasifikasi 3 domain dan 6 kingdom. Mari kita breakdown satu persatu. Yang pertama adalah sistem 2 kingdom. Sistem klasifikasi 2 kingdom dikemukakan oleh Carolus Linnaeus pada tahun 1735. Menurut sistem 2 kingdom hanya ada 2 kelompok makhluk hidup yang diakui pada masa itu, yaitu hewan atau animalia dan tumbuhan atau plantae. Adapun dasar sistem klasifikasi ini adalah ciri dan karakteristik serta kemampuan yang dimiliki dan bisa diamati. Kemudian kelompok hewan atau animalia merupakan makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri dan memerlukan makhluk hidup lain untuk menyediakan makanannya. Selain itu, kelompok ini juga bisa berpindah tempat dengan cara bergerak. Coba menurut Sobat Bio, makhluk hidup apa sih yang bisa membantu kelompok hewan menyediakan makanannya? Ya, betul. Jawabannya adalah kelompok tumbuhan. Lalu bagaimana dengan kelompok tumbuhan? Kelompok tumbuhan atau plantae merupakan kelompok yang bisa membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari. Meskipun demikian, kelompok ini tidak dapat berpindah tempat seperti kelompok hewan. Mereka hanya bisa melakukan gerak terbatas, misalnya mengikuti kemana arah cahaya matahari atau gerak menuju sumber mata air. Kemudian sistem 3 kingdom. Setelah ditemukannya mikroskop cahaya, para ilmuwan kemudian menemukan bahwa makhluk hidup juga ada yang berukuran mikro dan hanya terdiri dari satu sel atau uniseluler yang kemudian disebut sebagai mikroorganisme. Terus mikroorganisme ini masuk ke dalam kingdom mana dong? Nah, karena di sistem klasifikasi 2 kingdom sebelumnya terbatas pada karakteristik dan kemampuan yang dapat diamati, akhirnya dibentuklah sistem klasifikasi baru yaitu sistem klasifikasi 3 kingdom. Sistem klasifikasi ini dicetuskan oleh Ernest Haeckel tahun 1866. Adapun pada sistem klasifikasi ini, seluruh organisme mikroskopis dan uniseluler masuk ke kingdom baru, yaitu kingdom Protista. Jadi sistem klasifikasi 3 kingdom ini terdiri dari kingdom Animalia, Plantae, dan Protista ya Sobat Bio. Kemudian sistem 4 kingdom. Perkembangan pengetahuan pun berlanjut setelah ditemukannya mikroskop elektron. Berdasarkan pengamatan menggunakan mikroskop elektron, ternyata diketahui kalau makhluk hidup yang mikroskopik dan uniseluler tadi punya struktur yang berbeda-beda nih. Ada yang punya membran inti dan ada yang tidak. Makanya dibuat lagi sistem klasifikasi baru yang namanya sistem klasifikasi 4 kingdom. Sistem ini dicetuskan oleh Herbert Copeland tahun 1938. Pada sistem klasifikasi 4 kingdom terdapat kingdom Plantae, Animalia, Protoctista, dan satu kingdom baru yaitu Monera. Adapun nama kingdom Protista diganti dengan Protoctista karena pada saat itu anggota dari kingdom ini adalah Protista yang memiliki membran inti serta kelompok jamur. Sementara itu, kingdom Monera isinya adalah organisme yang dulunya masuk Protista juga tapi ternyata mereka ini nggak punya membran inti. Sistem klasifikasi makhluk hidup selanjutnya disebut dengan sistem 5 kingdom. Sistem ini ditemukan oleh Robert H. Whittaker tahun 1969. Adapun klasifikasi pada sistem ini disusun berdasarkan kompleksitas sel, kompleksitas organisme, serta cara memperoleh makanan. Wah, beda lagi dong. Ya, beda. Bedanya di mana? Jadi setelah dilihat dari cara memperoleh makanannya, ternyata jamur yang awalnya berada di kingdom Protista harus dikeluarkan dari kingdom itu. Ini karena jamur ternyata umumnya mendapatkan makanannya dengan cara menguraikan bahan organik dari organisme yang sudah mati, lalu menyerap nutrisinya tersebut. Beda banget kan sama anggota Protoctista lain
yang bisa bikin makanannya sendiri atau langsung memakan organisme lain. Nah, di sistem klasifikasi 5 kingdom ini, kingdom Protoctista tadi namanya jadi Protista lagi. Ya, berarti di sistem klasifikasi ini ada kingdom Animalia, Plantae, Monera, Protista, dan Fungi atau jamur ya. Sistem klasifikasi 5 kingdom ini yang cukup sering dipakai, sampai akhirnya ditemukan sistem klasifikasi 3 domain dengan 6 kingdom. Kemudian sistem 3 domain dan 6 kingdom. Sistem klasifikasi ini merupakan sistem klasifikasi terbaru. Sistem klasifikasi ini dikemukakan oleh Carl Woese tahun 1990. Pada sistem klasifikasi ini, makhluk hidup dikelompokkan pada tingkatan yang lebih tinggi dari kingdom, yaitu domain. Terdapat 3 domain yang saat ini digunakan, yaitu domain bakteria, archaea, dan eukarya. Ketiga domain ini berisikan 6 kingdom yang anggotanya mirip dengan sistem 5 kingdom. Hanya saja pada penambahan 1 kingdom baru. Apa tambahannya? Yaitu kingdom Monera yang awalnya meliputi semua jenis bakteri ternyata dibagi lagi menjadi 2 kingdom berbeda, yaitu Eubacteria dan Archaebacteria. Archaebacteria ini beranggotakan bakteri-bakteri yang bisa hidup di tempat ekstrim. Jadi di sistem klasifikasi 3 domain ini ada domain bakteria yang isinya kingdom Eubacteria, domain archaea yang isinya kingdom Archaebacteria, dan domain eukarya yang berisikan 4 kingdom sisanya, yaitu Animalia, Plantae, Protista, dan Fungi. Wah, ternyata klasifikasi makhluk hidup ini cukup banyak jenisnya ya Sobat Bio. Sistem ini juga terus berkembang loh, oleh karena itu bukan tidak mungkin lagi kalau di masa depan nanti akan ada sistem klasifikasi yang baru lagi. Kemudian terkait sistem penamaan makhluk hidup. Nama yang diberikan kepada suatu individu makhluk hidup sering berbeda dari satu daerah dengan daerah lainnya, meskipun individu yang dimaksud itu sama. Untuk mengatasi hal tersebut dan memudahkan dalam ilmu pengetahuan, maka seorang ahli biologi dari Swedia, Carolus Linnaeus, mengemukakan sebuah aturan dan pedoman penamaan bagi kelompok individu yang selanjutnya disebut dengan binomial nomenklatur. Apa itu binomial nomenklatur? Binomial nomenklatur atau sistem tata nama ganda adalah kaidah penamaan makhluk hidup secara universal, di mana merupakan aturan penamaan baku bagi semua organisme atau makhluk hidup yang terdiri dari 2 kata, yaitu binomial yang berarti 2 nama, dari sistem taksonomi biologi dengan mengambil nama genus dan nama spesies. Nama yang dipakai adalah nama ilmiah atau scientific name, di mana nama baku yang diberikan dalam bahasa Latin atau bahasa lain yang dilatinkan. Carolus Linnaeus memilih penggunaan bahasa Latin untuk penamaan karena dari masa ke masa hingga saat ini, bahasa Latin tidak mengalami perubahan maupun perkembangan melainkan tetap. Adapun dalam penulisannya ya, selain menggunakan bahasa Latin juga sistem binomial nomenklatur ini menggunakan sistem tata nama 2 kata, yaitu kata pertama menunjukkan tingkatan marga atau genus yang diawali dengan huruf besar, dan kata kedua menunjukkan tingkatan jenis atau spesies yang diawali huruf kecil. Namun jika nama terdiri dari 3 kata, maka kata kedua dan ketiga akan disatukan atau diberi tanda hubung. Kemudian yang keempat, hanya huruf pertama kapital, yang kelima cetak miring atau diberi garis bawah. Adapun contohnya ya seperti Oryza sativa, ini adalah nama Latin untuk padi. Bagaimana Sobat Bio? Itu tadi adalah penjelasan seputar klasifikasi makhluk hidup. Semoga penjelasannya bermanfaat dan mudah untuk dipahami. Kalau menurutmu masih ada yang membingungkan, jangan sungkan-sungkan langsung saja tanyakan di kolom komentar. Terus dukung channel ini dengan like, komen, dan share ke teman-teman kalian semuanya. Oke, cukup sekian dari Kak Bio. Ingat biologi, ingat biopedia. Bye-bye.